Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Iko Mawitnyana beserta rekan saya Nikomang Dipatresya Yanti Wahada. Di sini kami akan mempresentasikan terkait barisan dan deret bilangan real. Adapun yang akan kami bahas dalam video presentasi kali ini yaitu terkait barisan dan limit, kekonvergenan, keterbatasan dan operasi pada barisan konvergen, kemonotonan, barisan Cauchy, limit superior dan inferior, kekonvergenan deret dan deret non-negatif, serta deret berganti tanda, kekonvergenan mutlak dan bersyarat. Baik, kita mulai dari barisan dan batas-batasnya. Terdapat beberapa definisi dan juga teorema-teorema dalam barisan dan batas-batasnya. Adapun definisi 4.11 yang berbunyi, barisan bilangan real merupakan fungsi pada himpunan bilangan asli N yang punya ring pada bilangan real R. Contoh 4.1.1 yaitu yang pertama barisan 2, 4, 8 yaitu barisan 2 pangkat N, sedangkan kurung kurawal 2,4 kurung kurawal tutup itu merupakan himpunan. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait definisi 4.1.2 yaitu yang berbunyi, jika barisan Xn dan barisan Yn merupakan barisan bilangan real, maka penjumlahan pada barisan yaitu barisan Xn ditambah Yn sama dengan barisan Xn ditambah Yn, pengurangan pada barisan Xn dikurang barisan Yn sama dengan barisan Xn dikurang Yn, perkalian pada barisan yaitu barisan Xn dikali barisan Yn sama dengan barisan Xn kali Yn. Yang keempat yaitu jika C atau suatu konstanta elemen bilangan real, maka C dikali barisan Xn sama dengan barisan C Xn. Dan yang kelima yaitu pembagian pada barisan, yaitu barisan Xn dibagi barisan Yn sama dengan barisan Xn per Yn, dengan Yn tidak sama dengan 0 dan untuk setiap N bilangan asli atau elemen bilangan asli. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu definisi 4.1.3 berbunyi, misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real. Bilangan real P disebut limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli N0 yang tergantung pada epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan N0, maka Xn lebih besar atau sama dengan negbor P. Jika barisan mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan konvergen, dan jika tidak mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan itu barisan divergen. Jika barisan Xn mempunyai limit P elemen bilangan real, maka ditulis limit Xn sama dengan P atau Xn sama dengan P. Baik, adapun beberapa contoh dari definisi 4.1.2 yaitu yang pertama, misalkan barisan Xn sama dengan 3,6,9, dengan bentuknya itu barisan dengan bentuk 3 kali N. Sedangkan Yn yaitu barisan 1,5, sepertiga dengan bentuk barisan itu barisan 1 per N. Maka barisan Xn ditambah barisan Yn sama dengan 4,13 per 2, 26 per 3, dengan bentuk barisan ini yaitu 3n kuadrat plus 1 per n. Yang kedua yaitu barisan Xn dikurang barisan Yn, yaitu sama dengan 4,11 per 2, 26 per 3, dengan bentuk 3n kuadrat min 1 per n. Yang ketiga yaitu barisan Xn dikali barisan Yn, yaitu 3,3,3,3,3 dengan bentuk itu 3, yaitu barisan tetap. Yang keempat yaitu 2 kali barisan Xn dengan konstanta C yaitu di awal itu yaitu 2, yaitu barisan itu terdiri atas 6, 12, 18 dengan bentuk barisan itu yaitu 6n. Dan yang terakhir yaitu barisan Xn per barisan Yn, yaitu barisan itu terdiri atas 3, 12, 27 dengan bentuk barisan itu 3n kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait teorema 4.11 yaitu terkait ketunggalan limit dan teorema 4.1.2. Adapun teorema 4.1.1 ketunggalan limit berbunyi, barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Dengan bukti, andaikan tidak demikian, maka terdapat P dan Q limit dari barisan Xn dengan P tidak sama dengan Q untuk setiap epsilon lebih pada 0 dapat dipilih sekitar negbor P dan negbor Q, sehingga negbor P irisan negbor Q yaitu merupakan himpunan kosong. Berdasarkan definisi limit, terdapat bilangan asli N1, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N1, maka
xn elemen nekbor P. Demikian juga terdapat bilangan asli N2 sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N2 maka xn elemen nekbor Q. Pilih N0 yaitu sama dengan maksimal dari N1, N2. Akibatnya untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0 maka X0 elemen nekbor P irisan nekbor Q, artinya nekbor P irisan nekbor Q tidak merupakan himpunan kosong. Hal ini merupakan suatu kontradiksi dari pernyataan awal yang menyatakan bahwa irisan dari nekbor P dan nekbor Q itu merupakan himpunan kosong. Sehingga haruslah P sama dengan Q yang merupakan kontradiksi dari awal, yaitu P tidak sama dengan Q. Selanjutnya selanjutnya akan membahas terkait teorema 4.1.2 berbunyi misalkan barisan Xn barisan bilangan real dan P elemen R, maka pernyataan berikut ekuivalen atau PBE. Yang pertama, barisan Xn konvergen ke P. Yang kedua, untuk setiap nekbor P terdapat bilangan asli N0 sehingga apabila N lebih besar atau sama dengan N0 maka X0 elemen dari nekbor P. Yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N0 sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan N0 maka P dikurang epsilon kurang dari Xn kurang dari P ditambah I, atau bisa dibaca juga untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N0 sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0 maka Xn itu lebih besar dari P kurang epsilon dan Xn itu kurang dari P ditambah epsilon. Yang keempat, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N0 sehingga jika N lebih besar atau sama dengan N0 maka nilai mutlak Xn dikurang P kurang dari epsilon. Untuk membuktikannya akan ditunjukkan bahwa angka 1 lanjut ke langkah 2, baru langkah 2 ke langkah 3 dan langkah 3 ke langkah 4. Yang pertama dari langkah 1 ke langkah 2 atau dari bukti 1 ke bukti 2. Xn konvergen ke P berarti limit barisan Xn adalah P. Dengan menggunakan definisi dan teorema ketunggal limit maka untuk setiap epsilon dapat dibuat nekbor P terdapat bilangan asli N0 sehingga apabila N lebih besar dari N0 maka Xn elemen nekbor P. Yang kedua itu dari 2 ke 3 yaitu jika N lebih besar atau sama dengan N0 maka Xn elemen dari nekbor P, artinya P kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari P ditambah epsilon. Lalu langkah 3 ke langkah 4, jika P kurang dari epsilon, P kurang epsilon kurang dari Xn, dan Xn kurang dari P ditambah epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang P kurang dari epsilon. Yang terakhir yaitu langkah 4 ke langkah 1, ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka dapat dibuat nekbor P sehingga nilai mutlak Xn kurang P kurang dari epsilon. Untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0, artinya P kurang E kurang dari Xn dan Xn kurang dari P ditambah epsilon. Untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Akibatnya Xn epsilon P kurang epsilon P ditambah epsilon sama dengan nekbor P. Ini membuktikan bahwa Xn konvergen ke P. Sehingga ini merupakan suatu pembuktian yang berlanjut. Memutar. Selanjutnya, kita akan bahas kekonvergenan, keterbatasan, dan operasi pada barisan konvergen. Yang pertama yaitu terdapat definisi 4.2.1 yang berbunyi, barisan bilangan real Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak Xn kurang dari M untuk setiap N elemen bilangan asli. Selanjutnya itu terdapat teorema 4.2.1 yang berbunyi, barisan bilangan real konvergen adalah terbatas. Dengan bukti yaitu misalkan limit barisan Xn sama dengan P dan ambil sebuah epsilon sama dengan 1. Karena barisan Xn konvergen, maka terdapat N0 elemen bilangan asli N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan N0, maka nilai mutlak Xn dikurang P kurang dari 1. Berakibat nilai mutlak Xn dikurang nilai mutlak P ditambah 1. Pilih M sama dengan suprimum dari nilai mutlak X1 titik Xn0 kurang 1 nilai mutlak P plus 1. Maka untuk N elemen berlaku nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Ini berarti barisan Xn adalah barisan yang terbatas.
Selanjutnya, teorema 4.2.2 yang berbunyi misalkan barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke x dan y, misalkan suatu konstanta c elemen R, maka barisan xn ditambah barisan yn konvergen ke x ditambah y. Yang kedua, barisan xn dikurang barisan yn konvergen ke x kurang y. Yang ketiga, barisan xn dikali barisan yn konvergen ke x kali y. Yang keempat, suatu konstanta c dikali barisan xn konvergen ke c kali x. Dan yang kelima, jika barisan Zn merupakan barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke Z tidak sama dengan 0, maka barisan Xn per Zn konvergen ke X per Z. Baik, adapun bukti dari teorema 4.2.2 yaitu pertama, untuk n lebih besar atau sama dengan n1, kita pilih n1 elemen bilangan asli n, sehingga nilai mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon per 2. Untuk n lebih besar atau sama dengan n2, pilih n2 elemen bilangan asli n, sehingga nilai mutlak yn kurang x kurang dari epsilon per 2. Lalu, n0 sama dengan maksimal dari n1, n2, maka untuk n lebih besar dari atau sama dengan n0, berlaku nilai mutlak xn kurang x kurang dari epsilon per 2, dan yn kurang x kurang dari epsilon per 2. Akibatnya untuk n lebih besar dari atau sama dengan n0, maka berlaku nilai mutlak xn plus yn dikurang x plus y sama dengan xn kurang x plus yn kurang y. Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn kurang x plus nilai mutlak yn kurang y. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, sehingga xn nilai mutlak xn plus yn kurang x plus y kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka barisan xn plus yn sama dengan barisan xn plus yn konvergen ke x plus y. Berdasarkan bukti 1, untuk membuktikan barisan xn kurang yn konvergen ke x kurang y, bukti analog perbedaannya yaitu nilai mutlak xn plus yn kurung tutup dikurang kurung buka x plus y kurung tutup sama dengan nilai mutlak xn kurang x ditambah yn kurang y. Kurang dari atau sama dengan xn kurang x ditambah nilai mutlak yn kurang y, kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan 1. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka xn nilai mutlak barisan xn kurang yn sama dengan barisan xn kurang barisan yn konvergen ke x kurang y. Nah, yang ketiga, selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit xy sama dengan limit xn dikali yn sama dengan x kali y. Analisis, nilai mutlak xn dikali yn sama dengan x kali y sama dengan nilai mutlak kurung buka xn kali yn dikurang xn kali y kurung tutup ditambah kurung buka xn kali y dikurang x kali y kurung tutup. Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn dikali kurung buka yn kurang y ditambah nilai mutlak y dikali kurung buka xn dikurang x kurung tutup sama dengan nilai mutlak xn dikali nilai mutlak yn kurang y ditambah nilai mutlak y dikali dengan nilai mutlak xn kurang x. Karena xn konvergen ke x, maka menurut teorema sebelumnya akan terdapat m elemen nilai bilangan real, sehingga nilai mutlak xn kurang dari atau sama dengan m untuk semua n elemen bilangan asli atau n. Pilih k sama dengan maksimum dari m, nilai mutlak y, maka diperoleh nilai mutlak xn kurang y xy kurang dari atau sama dengan k dikali nilai mutlak yn kurang y ditambah k dikali nilai mutlak xn kurang x sama dengan k dikali nilai mutlak yn kurang y ditambah nilai mutlak xn kurang x. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, pilih m1 elemen dari bilangan asli n, sehingga nilai mutlak xn kurang x kurang dari epsilon per 2 kali k untuk n lebih besar dari atau sama dengan m1. Yang selanjutnya pilih m2 elemen bilangan asli n, sehingga nilai mutlak yn kurang x kurang dari epsilon per 2 dikali k untuk n lebih besar atau sama dengan m2. Kita pilih m0 sama maksimum dari m1, m2, maka untuk n lebih besar dari atau sama dengan m0, berlakulah nilai mutlak xn kurang x kurang dari epsilon per 2 kali k, dan nilai mutlak yn kurang x kurang dari epsilon per 2 kali k. Pilihlah selanjutnya pilih S sama dengan maksimum dari M0, M, maka N lebih besar dari atau sama dengan S berlaku nilai mutlak XN kali YN kurang dari XY kurang dari atau sama dengan K dikali nilai mutlak YN kurang Y ditambah nilai mutlak K ditambah K dikali nilai mutlak XN kurang X sama dengan K dikali epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon.
Nah, karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka barisan xn dikali yn sama dengan barisan xn dikali yn konvergen ke x kali y. Yang keempat, untuk menunjukkan bahwa suatu konstanta dikali barisan xn konvergen ke c kali x, definisikan barisan. Barisan cn sama dengan c, 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 dan seterusnya. Maka barisan cn konvergen ke c atau suatu konstanta c berdasarkan bukti sebelumnya. Sehingga barisan cn kali xn sama dengan barisan c dikali xn konvergen ke c dikali x. Yang kelima, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit barisan xn per yn sama dengan x per y. Kita ketahui bahwa barisan zn konvergen ke z dengan z tidak sama dengan 0. Kita sebut suatu alpha sama dengan 1/2 nilai mutlak z lebih besar dari 0. Pilihlah H1 elemen dari bilangan asli n, sehingga apabila n lebih besar dari H1, maka nilai mutlak Zn kurang Z kurang dari suatu alpha. Kita peroleh untuk n lebih besar dari atau sama dengan H1, maka min A kurang dari negatif Zn kurang Z kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Zn kurang nilai mutlak Z. 1/2 atau setengah dari nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak Z kurang alpha kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Zn. Akibatnya 1 per nilai mutlak Zn kurang dari atau sama dengan 2 per Z. Nah, selanjutnya nilai mutlak Zn 1 per Zn kurang 1 per Z sama dengan nilai mutlak Z dikurang Zn per Zn dikali Z sama dengan nilai mutlak 1 per Zn dikali Z dikali nilai mutlak Z dikurang Zn. Kurang dari atau sama dengan 2 per Z kuadrat dikalikan dengan nilai mutlak Z dikurangi Zn. Kita ambil suatu epsilon lebih besar dari 0 sembarang. Pilihlah H2 elemen dari n, sehingga apabila n lebih besar atau sama dengan H2, maka nilai mutlak Zn dikurang Z kurang dari epsilon dikali Z kuadrat per 2. Selanjutnya, pilihlah H0 sama dengan maksimum dari H1, H2. Maka untuk n lebih besar dari atau sama dengan H0 diperoleh nilai mutlak 1 per Zn dikurang 1 per Z kurang dari atau sama dengan 2 per Z kuadrat dikalikan dengan nilai mutlak Z dikurang Zn kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka barisan 1 per Zn konvergen ke 1 per Z. Akibatnya barisan dari Xn dikalikan barisan 1 per Zn sama dengan barisan Xn per Zn. Sehingga konvergen ke X kali 1 per Z sama dengan X per Z. Teorema 4.2.5 dan teorema 4.2.6. Yang pertama itu teorema 4.2.3. Misalkan barisan Xn merupakan barisan bilangan real konvergen ke X jika Xn lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli n, maka X lebih besar atau sama dengan 0. Adapun buktinya, andaikan X kurang dari 0, maka terdapat epsilon sama dengan min X lebih besar dari 0. Karena barisan Xn konvergen ke X, maka terdapat n0 elemen baris bilangan asli n, artinya X kurang epsilon kurang dari Xn dan Xn kurang dari X plus epsilon. Ini tentunya akan bertentangan dengan pernyataan awal, yaitu Xn lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli n. Jadi haruslah X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu teorema 4.2.4 yang berbunyi, misalkan barisan Xn dan barisan Yn bertutur konvergen ke X dan Y jika Xn kurang dari atau sama dengan Yn untuk setiap n elemen bilangan asli n, maka X kurang dari atau sama dengan Y. Adapun buktinya, misalkan barisan Zn sama dengan barisan Yn dikurang barisan Xn, karena Xn kurang dari atau sama dengan Yn, maka Xn dikurang Yn lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli n. Selanjutnya, karena barisan Xn dan barisan Yn konvergen, maka menurut teorema sebelumnya, yaitu barisan Zn sama dengan barisan Yn kurang Xn juga konvergen ke Y kurang X. Karena Xn kurang Yn lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan asli n, maka menurut teorema Y kurang X lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi tentu saja X kurang dari atau sama dengan Y. Selanjutnya yaitu teorema 4.2.5 yang berbunyi, misalkan barisan Xn barisan konvergen ke X, dan jika Xn lebih besar dari atau sama dengan A dan Xn kurang dari atau sama dengan B untuk setiap n elemen bilangan asli n, maka X
lebih besar dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B. Adapun buktinya, definisikan barisan AN sama dengan A, dan terus berlanjut A, dan barisan BN sama dengan B, terus B, maka XN kurang dari atau sama dengan AN dan XN kurang dari atau sama dengan BN untuk setiap N elemen bilangan asli N. Sehingga limit barisan AN sama dengan A dan limit barisan BN sama dengan B. Menurut teorema, X lebih besar dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B. Jadi X lebih besar dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B. Yang selanjutnya yaitu teorema 4.2.6. Berbunyi, misalkan barisan XN, barisan YN, dan barisan ZN barisan bilangan real, sehingga YN kurang dari atau sama dengan XN. Menurut saya, YN lebih besar dari atau sama dengan XN dan YN kurang dari atau sama dengan ZN untuk setiap N elemen bilangan asli N, dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Jadi barisan YN konvergen dan limit XN atau limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Mana buktinya? Ambil suatu epsilon lebih besar dari 0 barang, misalkan T sama dengan limit barisan XN dan limit barisan ZN. Karena barisan XN dan barisan ZN konvergen ke T, maka terdapat N0 elemen bilangan asli N, sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan N0, berlaku nilai mutlak XN dikurang T kurang dari nilai mutlak ZN dikurang T dan kurang dari nilai mutlak epsilon, nilai dari epsilon. Akibatnya, XN kurang dari YN dan YN kurang dari ZN, atau XN kurang T kurang dari YN kurang T dan YN kurang T kurang dari ZN kurang T. Sehingga nilai mutlak YN kurang T kurang dari atau sama dengan suprimum barisan nilai mutlak ZN kurang T kurang dari epsilon untuk N lebih besar atau sama dengan N0. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka barisan YN konvergen ke T. Jadi limit XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN sama dengan T. Selanjutnya akan membahas terkait kemonotonan. Mana adapun definisi 4.3.1 yang berbunyi, misalkan barisan XN barisan bilangan real, kita katakan bahwa XN tak turun atau monoton naik jika memenuhi ketaksamaan X1 kurang dari atau sama dengan X2, X2 kurang dari atau sama dengan X3, dan seterusnya. XN kurang dari XN kurang dari atau sama dengan XN plus 1, dan seterusnya. Kita katakan bahwa barisan XN tak naik atau monoton turun jika memenuhi ketaksamaan XN kurang dari X1 kurang dari atau sama dengan X2, X2 kurang dari atau sama dengan X3, dan seterusnya. Jika barisan XN tak naik dan tak turun disebut monoton. Adapun teorema 4.3.1 yang berbunyi, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika terbatas. Selanjutnya, jika barisan XN tak turun terbatas, maka limit barisan XN sama dengan suprimum XN. Dan yang kedua yaitu jika barisan YN adalah penurunan kuadrat dibatasi, maka limit barisan YN sama dengan imprimum dari barisan YN. Selanjutnya definisi 4.3.2. Misalkan barisan XN barisan bilangan real dari R1 kurang R2 kurang dari R3 kurang dari bla 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 sampai kurang dari Rn dan seterusnya, barisan bilangan naik atau barisan naik bilangan asli, maka barisan di R diberikan oleh XR1, XR2, XR3, bla bla bla, XRN dan seterusnya disebut sub barisan dari barisan XN. Adapun teorema 4.3.2 yang berbunyi, jika barisan XN konvergen ke X, maka sebarang barisan dari XN konvergen ke X. Buktinya, ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang, pilih N0 elemen bilangan asli N, sehingga apabila N lebih besar dari atau sama dengan N0, sehingga berlaku nilai mutlak XN kurang X kurang dari epsilon, karena R1 kurang dari R2 kurang dari bla 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 kurang sampai dengan kurang dari Rn dan seterusnya, barisan naik, maka Rn lebih besar dari atau sama dengan N. Oleh karena itu, jika N lebih besar dari atau sama dengan N0, maka Rn lebih besar dari
atau sama dengan N dan N lebih besar dari atau sama dengan N0. Dan berlaku nilai mutlak XM kurang X kurang dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa barisan XN konvergen ke X. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Diva Trisyanti Wahada dengan NIM 19130111055 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema-teorema yang ada pada barisan dan deret bilangan real. 4.4 Barisan Cauchy. Definisi. Barisan bilangan real Xn dinamakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Terdapat bilangan asli N0 sehingga untuk semua bilangan asli M, N lebih besar atau sama dengan N0 dipenuhi Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Teorema 4.41. Jika Xn barisan bilangan real yang konvergen, maka Xn barisan Cauchy. Buktinya, ambil epsilon lebih besar daripada 0. Sebarang, misalkan Xn konvergen ke X, maka dapat dipilih N0 elemen N, sehingga apabila N lebih besar atau sama dengan N0, maka Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Di mana M, N lebih besar daripada 0, maka berlaku Xn dikurangi Xm kurang dari atau sama dengan Xm dikurangi X ditambah X dikurangi Xn. Kurang dari atau sama dengan Xn dikurangi X ditambah X dikurangi Xn. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon sama dengan 0 sebarang, maka Xn merupakan bilangan Cauchy. Teorema 4.4.2. Barisan Cauchy dari bilangan real adalah batas. Buktinya, misalkan Xn barisan bilangan Cauchy. Ambil epsilon sama dengan 1 dan pilih N0 elemen N sehingga Xn0 dikurangi Xn. 1 untuk N lebih besar atau sama dengan N0. Akibatnya, Xn kurang dari Xn0 ditambah 1 apabila N lebih besar daripada N0. Pilih M sama dengan max X1, X2, X0 dikurangi sampai dengan Xn0 dikurangi 1 ditambah 1. Maka, untuk setiap N elemen N berlaku Xn kurang dari atau sama dengan M. Jadi, Xn terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi 4.5, yaitu limit superior dan limit inferior. Definisi, misalkan barisan Sn bilangan A dalam sistem bilangan real diperluas. Dinamakan limit superior barisan atau Sn, yang dinyatakan dengan limit superior Sn, dapat dilihat pada slide di atas. Dan limit superior barisan real Sn adalah B elemen R dengan B sama dengan limit Sn sama dengan in Fk kurang dari atau sama dengan 1. Dan untuk memudahkan dalam penyelidikan digunakan notasi Xk sama dengan sub Sn, di mana N lebih besar atau sama dengan K sama dengan sub Sn. Yk sama dengan in F Sn, di mana N lebih besar atau sama dengan K. Contohnya, misalkan Sn suatu bilangan real dengan Sn sama dengan min 1 pangkat N. Xn sama dengan sub dalam kurung SK, SK plus 1, dan seterusnya sama dengan 1. Begitupun dengan YN. In F dalam kurung SK, SK plus 1 sama dengan min 1. Limit Sn sama dengan in Fxk, di mana K lebih besar atau sama dengan 1, sama dengan 1. Dan limit Sn sama dengan sub
YK di mana K lebih besar atau sama dengan 1 sama dengan min 1. Nah, penyelesaiannya bisa dilihat pada slide di samping. Baik, selanjutnya ada teorema 4.5.1 yang menyatakan bahwa Sn suatu bilangan real, maka limit in Fsn kurang dari atau sama dengan limit sub Sn. Selanjutnya yaitu teorema 4.5.2. Jika Sn suatu barisan bilangan real, maka lim sub Sn kurang dari min tak hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke atas. Dan limit in Fsn kurang dari minus tak hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke bawah. Selanjutnya ada teorema 4.5.3 atau limit superior. Diberikan barisan Sn dengan A elemen R. Yang pertama, jika A lebih kecil daripada limit sub P Sn, maka A kurang dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks N. Yang kedua, jika A kurang dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks N, maka A kurang dari limit sub Sn. Yang ketiga, jika A lebih besar daripada limit SUP Sn, maka A lebih besar dari Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N. Dan yang keempat, jika A lebih besar daripada Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks N, maka A lebih besar daripada limit sub Sn. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekonvergenan dan deret non-negatif. Teorema 4.6.1. Sigma dengan batas bawah N sama dengan 0 dan batas atas tak hingga AN konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Terdapat suatu bilangan N0 sedemikian sehingga mutlak sigma di mana batas bawah K sama dengan N dan batas atas tak hingga AK kurang dari atau sama dengan epsilon. Apabila M lebih besar atau sama dengan N, lebih besar atau sama dengan N0. Bukti, misalkan sigma dengan batas bawah N sama dengan 0 dan batas atas tak hingga AN konvergen ke S menurut teorema kriteria Cauchy, maka setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat suatu N elemen N sehingga apabila N lebih besar atau sama dengan N0 berlaku sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N dikurangi S kurang dari atau sama dengan epsilon per 2. Demikian pula untuk M lebih besar atau sama dengan N0 berlaku sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas M dikurangi S kurang dari atau sama dengan epsilon per 2. Apabila M lebih besar atau sama dengan N, lebih besar atau sama dengan N0, maka berlaku sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N dikurangi sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 batas atas M dikurangi S kurang dari atau sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 4.6.2. Yang pertama, jika nilai mutlak AN kurang dari atau sama dengan CN untuk N lebih besar atau sama dengan 0 dan jika sigma AN dengan batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga konvergen. Yang kedua, jika AN kurang dari atau sama dengan DN kurang dari atau sama dengan 0 untuk N lebih besar atau sama dengan N0 dan jika sigma DN dengan batas bawah N sama dengan 0 dan batas atas tak hingga konvergen, maka sigma AN dengan batas bawah N sama dengan 0, batas atas tak hingga konvergen. Teorema 4.6.3. Jika 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1, maka sigma
xn dengan batas bawah n sama dengan 0, batas atas tak hingga, sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi x. Jika x lebih besar atau sama dengan 1, deret ini divergen. Selanjutnya, teorema 4.6.4. Misalkan A1 kurang dari atau sama dengan A1, kurang dari atau sama dengan A1, kurang dari atau sama dengan hingga 0, maka deret sigma AN dengan batas atas N sama dengan 0, batas atas tak hingga konvergen jika dan hanya jika deret dari sigma 2 pangkat K A2 pangkat K dengan batas bawah K sama dengan 0, batas atas tak hingga sama dengan A1 ditambah 2A2 ditambah 4A4 ditambah 8A8 dan seterusnya. Selanjutnya, teorema 4.6.5 atau yang biasa dikenal dengan istilah uji akar. Diberikan deret positif atau elemen non-negatif sigma Cn dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga, A sama dengan limit superior akar Cn. Maka, yang pertama, jika A kurang dari 1, deret sigma Cn dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga konvergen. Yang kedua, jika A lebih besar daripada 1, deret sigma Cn dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga divergen. Dan yang ketiga, jika A sama dengan 1, uji akar tidak memberikan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret berganti tanda, konvergen mutlak, dan bersyarat. Teorema 4.7.1 atau yang dikenal dengan istilah uji deret berganti tanda. Baik, misalkan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya, suatu deret akan berganti tanda dengan AN lebih besar daripada AN plus 1 kurang dari 0. Apabila limit AN dengan N mendekati tak hingga sama dengan 0, maka deret konvergen. Apabila jumlah Sn diaproksimasi dengan jumlah n suku pertama Sn, maka kesalahan atau galat akan melebihi AN plus 1. Selanjutnya ada teorema 4.7.2 yaitu uji kekongruenan mutlak. Jika sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Definisi 4.7.1. Deret sigma UN dinamakan konvergen bersyarat apabila sigma UN konvergen, tetapi sigma mutlak UN divergen. Contoh 4.7.2. Buktikan bahwa sigma min 1 dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga 1 per akar n konvergen bersyarat. Bukti, dengan uji deret ganti tanda didapat sigma min 1 pangkat n plus 1 dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga dikali 1 per akar n konvergen. Akan tetapi deret sigma 1 per akar n dengan batas bawah n sama dengan 1, batas atas tak hingga divergen. Karena bentuk ini merupakan bentuk deret negatif P dengan P sama dengan setengah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Satya.